Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil gagalkan penyelundupan narkotika sabu saat dikirim dari Jakarta ke Surabaya. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sekitar sabu 2 kg. Kurir narkoba tak bisa mengelak saat dibekuk petugas. Penangkapan kurir narkoba ini terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Petugas menggeledah bagian dalam mobil dan menemukan 2 bungkus sabu yang dibungkus kemasan teh. Menurut petugas, tersangka merupakan suruhan seorang bandar yang kini masih diburu. Petugas mengembangkan kasus ini untuk mencari jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Dilakukan penangkapan terhadap seseorang tepatnya di daerah Lamongan, perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya sesuai dengan pesanan bosnya. Sementara barang kita nyatakan memang benar positif narkotika jenis sabu. Untuk jaringannya mana nanti tentunya kita akan kembangkan karena kaitan dengan masalah kegiatan operasi tumpas. Setelah membekuk kurir, kini polisi tengah memburu bos atau bandar yang menyuruh pelaku yang diduga membangun jaringan barang haram narkoba di Jakarta dan Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Untuk mengelabui petugas, pengedar narkoba di Tanjung Balai, Sumatera Utara menyelundupkan 6 kg sabu dalam kotak fiber ikan dibalut ban bekas. Pelaku merupakan pengedar narkoba jaringan internasional. Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menggagalkan peredaran sabu seberat 6 kg yang disembunyikan dalam kotak fiber ikan dibalut ban bekas. Polisi juga menangkap 1 kurir yang mengambil paket sabu di perbatasan Selat Malaka, Indonesia, Malaysia. Pelaku mengaku mendapat upah 20 juta jika berhasil mengantarkan sabu kepada pemesan. Dimasukkan ke dalam kotak ikan dan di atasnya ada es batu batangan itu, kemudian di atas batu ada ikan. Sehingga pengelabuannya itu sangat rapi sekali yang dilakukan oleh tersangka ini. Tapi karena kita informasinya sudah akurat, tim Kasat Narkoba tetap berupaya menggeledah sehingga ditemukanlah seluruh barang bukti ini. Polisi terus memburu pelaku yang diduga masuk dalam jaringan narkotika antar negara. Sedangkan pelaku yang tertangkap terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Petugas Polrestabes Bandung menangkap seorang pesinetron bernama Zulfikar terkait kasus narkoba. Tersangka ditangkap di kontrakannya dengan barang bukti alat isap sabu. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap pesinetron Zulfikar karena mengkonsumsi sabu. Tersangka ditangkap di kontrakannya di Jalan Cisaranten, Kota Bandung, Kamis lalu. Saat penangkapan, polisi juga menyita alat hisap sabu. Hasil tes urin tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamin. Si Jet ini pada saat dilakukan penangkapan, kemudian kita periksa urinnya, kita periksa. Dan ternyata dia hasilnya positif, dan yang mana si Jet ini juga sudah sebelumnya pernah dilakukan penangkapan dengan kasus yang sama dan baru saja keluar dari LP. Saat ini kita akan proses lagi dengan memasukkan dalam berita acara bahwa yang bersangkutan pernah masuk dengan perkara yang sama. Penangkapan terhadap Zulfikar merupakan hasil penyelidikan tersangka AA yang mengaku pernah menjual sabu kepadanya. Dari tangan AA, polisi menyita sabu seberat 0,38 gram. Kasus narkoba yang menjerat tersangka Zulfikar merupakan yang kedua kalinya setelah pada akhir tahun 2019 lalu ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Barat. Namun tersangka diputuskan menjalankan rehabilitasi dan kasus hukumnya tidak diteruskan. Zulfikar menuntaskan proses rehabilitasi pada bulan Maret lalu. Namun selang 4 bulan yang bersangkutan justru kembali tersandung kasus yang sama. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Seorang suami tega membakar istri dan anaknya hingga tewas. Suami yang ikut membakar diri kini dirawat intensif karena mengalami luka bakar 80%. Jenazah Muamalah, warga Desa Karangsari, Bojong, Kabupaten Pekalongan dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman desa setempat. Muamalah mengalami luka bakar 90% karena dibakar oleh suaminya sendiri, Amir. Tidak hanya istri, Amir juga turut membakar anaknya yang masih berusia 3 tahun saat sedang tidur. Amir tega membakar istri dan anaknya karena cekcok masalah rumah tangga. Amir dan Muamalah diduga akan bercerai dan berebut hak asuh anak. Ikut ngomong, Mir, urusannya itu jangan begitu. Terus caranya tadinya saya terima kamu baik-baik, kalau mau lepas yang baik-baik. Jangan begitu, nggak bisa. Nah terus, ya, aku harus bawa anak saya, sedangkan anak saya dijunjungin aja, nggak mau. Takut kalau sama dia, orangnya serem. Keluarga korban mendapatkan bantuan dari BPBD Kabupaten Pekalongan. Polisi juga akan terus menyelidiki kasus ini serta memeriksa beberapa saksi. Hasil pemeriksaan saksi maupun dari hasil penyelidikan kami, yang diduga pelaku ini membeli bahan bakar berupa pertamak kurang lebih sekitar 50.000 yang dimasukkan di dalam jerigen, dan kami sudah mempunyai CCTV-nya, dan diduga pelaku ini benar dia membeli di SPBU Bojong dan untuk dibawa pulang ke rumah, dan pertamak tersebut atau bahan bakar tersebut disiram-siramkan di dalam kamarnya termasuk kasurnya, dan posisi daripada istri dan anaknya. Pelaku Amir saat ini masih dalam kondisi kritis dan di rumah sakit karena mengalami luka bakar 80%. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.